Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, yang bisa digunakan ketika Anda melakukan penelitian maupun untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Jadi di konteks kali ini pembahasan tentang USG ini kaitannya dengan perkuliahan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Oke, kita mulai. Oke. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan latar belakang. Oke, pasti di setiap organisasi ada masalah yang berbeda-beda, bervariasi. Namun, adanya permasalahan tersebut tentunya harus diselesaikan. Namun, kondisinya terkadang permasalahannya banyak, namun sumber daya yang ada terbatas. Sumber daya di sini konteksnya bisa SDM maupun sumber dana ataupun sumber daya yang lainnya. Sehingga adanya permasalahan tersebut yang mungkin jumlahnya banyak, sehingga perlu dilakukan prioritas masalah. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode USG. Oke, jadi metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi atau U, kemudian keseriusan atau seriousness S, dan kemudian juga perkembangan growth atau disingkat G, dengan menggunakan skala nilai 1-5 atau 1-10. Jadi bisa menggunakan semacam skala Likert seperti itu. Dan kriterianya bisa 1-5 atau 1-10, bebas tergantung peneliti atau tergantung Anda mau pakai range atau skala berapa sampai berapa. Kemudian isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Jadi mungkin ada 2, 3 atau berapa masalah nanti akan dilakukan prioritas sehingga akan muncul satu isu yang diprioritaskan. Oke, saya bahas satu-satu. Yang pertama U atau urgensi. Apa itu urgensi? Ini berkaitan dengan seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa keras tekanannya waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Jadi urgensi ini berkaitan dengan waktu, seberapa mendesak isu tersebut harus segera diselesaikan. Artinya ketika isu tersebut sangat mendesak, maka skornya nanti akan semakin tinggi. Oke, urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut untuk segera diselesaikan. Berskala nilai 1-5 atau 1-10. Saya ulangi lagi, memang range-nya ini bebas, hanya saja di pembelajaran ini saya menggunakan skala 1-5 atau 1-10. Seandainya masalah ini sangat mendesak, artinya semakin besar skor yang diberikan. Kalau 1-5 ya mungkin saya memberikan skor 4 atau 5. Oke, selanjutnya adalah S, seriousness atau keseriusan. Ini berkaitan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah tersebut tidak segera dipecahkan. Artinya, ketika masalah tersebut tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang semakin besar. Artinya, skornya nanti akan juga semakin besar. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja. Jadi bisa dikaitkan dengan dampaknya berkaitan dengan produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, ataupun membahayakan sistem atau tidak, ataupun dampak-dampak yang lainnya. Sama dengan memberi skala nilai 1-5 atau 1-10. Berikutnya, growth atau perkembangan. Seberapa besar kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk atau kalau dibiarkan. Jadi kalau suatu masalah tersebut dibiarkan, maka dia akan berkembangnya semakin cepat, artinya skornya semakin besar. Oke, next.
Berikutnya adalah langkah-langkah analisisnya. Yang pertama, silahkan diidentifikasi semua permasalahan yang ada. Kemudian buat matriks atau tabel USG. Kemudian tentukan skala nilai yang akan digunakan, skala 1-5 atau 1-10 atau berapapun. Kemudian lakukan analisis. Kemudian yang terakhir, simpulkan atau penarikan kesimpulan. Saya beri contoh misalnya ini. Di suatu pelayanan, misalnya ada masalah A, masalah B, masalah C. Kemudian setelah dilakukan survei atau diberikan kuesioner kepada petugas, maka petugas menyimpulkan seperti ini. Untuk urgensinya diberi nilai 4, serius diberi 5, growth diberi skor 4 untuk masalah A. Karena kriteria tadi saya menggunakan skala 1-5. Apabila 1 itu berarti kecil, kemudian kalau skala 5 adalah semakin besar. Misalnya urgensi, kalau saya beri 1 artinya urgensinya semakin kecil, tapi kalau saya beri skor 5, maka urgensinya semakin besar. Oke. Langkah berikutnya, maka kita lakukan analisis atau perhitungan. Maka perhitungan dilakukan dengan cara menambahkan faktor U ditambahkan dengan faktor S ditambahkan faktor G. 4 ditambah 5 ditambah 4, maka skornya adalah 13. Kemudian masalah B, misalnya dari survei atau diberikan kuesioner, petugas mengisi urgensinya adalah 5, seriousness-nya 3, growth-nya 2, maka dilakukan penjumlahan 5 ditambah 3, 8 ditambah 2, 10. Kemudian masalah C, urgensinya 3, seriousness-nya 5, growth-nya 2, berarti kalau dijumlahkan 10. Nah, setelah dari kita lakukan perhitungan ini, maka kita ambil kesimpulan. Bagaimana mengambil kesimpulannya? Maka kita pilih yang jumlah total USG-nya adalah yang terbesar. Sehingga dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa masalah A yang diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Oke, ini contoh 1. Oke, ini untuk contoh 2. Misalnya ini adalah hasil penelitian. Jadi kalau contoh 1 ini hanya untuk contoh sederhana, misalnya hanya diisi 1 orang, tapi pada implementasinya atau pada pelaksananya mungkin yang mengisi kuesioner ini atau mengisi terlibat dalam USG ini lebih dari 1 orang, misalnya 4 orang, dan masalahnya sangat beragam. Sehingga ini saya beri contoh dari skripsi ya. Oke, misalnya di sini respondennya ada 4. Ini adalah matriks atau tabel USG responden pertama. Ini adalah matriks USG responden kedua, dan nanti di slide berikutnya ada responden ketiga dan responden keempat. Ada 4 orang responden. Responden pertama misalnya untuk masalah 1, ini ada 14 masalah yang berhasil diidentifikasi, dan di masalah yang pertama, petugas tidak mematuhi SOP yang ada. Responden pertama memberikan skor urgensinya adalah 5. Dan ini range-nya atau skalanya 1-5. Artinya kalau dia memberi skor urgensi 5, artinya ini sangat urgent, sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Oke. Kemudian responden 1 memberikan skor seriousness ini 2. Kemudian untuk growth ini memberikan skor 3. Oke. Saya beri contoh untuk masalah yang nomor 1. Berikutnya, responden kedua untuk masalah nomor 1, petugas tidak mematuhi SOP yang ada. Dia memberikan skor urgensi 5, memberikan skor seriousness 2. Artinya responden 2 ini merasa bahwa masalah 1 ini tidak terlalu serius, sehingga skornya hanya 2. Kemudian responden 2 ini memberi skor growth atau perkembangan ini 5. Artinya dia merasa kalau masalah ini tidak segera diselesaikan,
ini akan cepat berkembang dan akan menyebab ini akan semakin memburuk. Kemudian respon ketiga, dia memberikan skor U-nya 4, S-nya 2, growth-nya 5. Kemudian untuk responden yang keempat, dia memberikan skor U-nya 5, S-nya 5, G-nya 3. Kalau hanya respondennya hanya 1, kita gampang sekali menghitungnya, seperti yang contoh 1 tadi. Tapi bagaimana kalau respondennya lebih dari 1, maka matriksnya akan seperti ini. Oke. Saya coba bahas seperti yang tadi ya, masalah yang pertama saja, petugas tidak mematuhi SOP yang ada. Ini hasilnya saya resume, saya masukkan ke sini. Responden 1, responden 2, responden 3, responden 4. Ya, hasilnya tadi saya masukkan sini. Tadi untuk responden 1 ini 523, sedangkan responden 2 525, maka saya masukkan sini. 523, 525. Responden 3 dan 4, 425, 553. 425, 553. Masuk ke sini. Selanjutnya, bagaimana cara analisanya? Ya, saya jumlahkan. USG responden pertama, ini kan dijumlahkan, ketemulah 10. USG responden kedua, ketemulah 12. Tambahkan ya, 5 tambah 2 tambah 5. USG responden ketiga, ketemu 11. 4 plus 2 plus 5. Kemudian USG responden keempat, ketemu 13. 5 plus 3. Maka ini saya jumlahkan semuanya, maka ketemulah angka 46. Begitu juga seterusnya untuk masalah 2, masalah ketiga, sampai masalah ke-14. Sehingga kalau kita lihat dari total ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas masalah untuk segera diselesaikan itu adalah masalah yang pertama. Kenapa? Karena skor USG-nya yang paling tinggi. Oke. Kurang lebih demikian untuk video pembelajaran terkait dengan USG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.